Bab 85, Masa Depan. Tentu saja tidak akan berhasil dalam 1 bulan, tapi bisa selesai dalam 2 tahun. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Bukankah surat itu meminta kamu untuk mengumpulkan uang itu dalam waktu 1 bulan? Hahaha, jangan khawatir. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, dengan membuat perjanjian jual beli besi ini. Pasti ada orang yang sangat ingin membeli besi halus sebagus ini. Kita bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dengan waktu yang singkat. Lin Hai tidak menjelaskannya terlalu detail, dan menuliskan metode pengumpulan uang itu dengan detail di dalam surat itu. Setelah utusan itu selesai makan, dia diminta membawa surat itu secepat mungkin. Lin Hai menghitung hari dan tanggalnya dan melihat bahwa jadwal pengiriman besi paling awal ke ibu kota akan segera tiba. Dia perkirakan setelah surat itu dibawa kembali, besi kloter pertama akan dikirim sesuai jadwal. Dengan cara ini, Lin Tianhui akan berhasil mengumpulkan 5 juta tael perak. 2 hari kemudian, surat itu sudah sampai ke tangan Lin Tianhui. Lin Tianhui membaca surat itu dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Masa depan. Semakin lama dia membaca, semakin cerah matanya. Lin Ruoxue juga mendengar bahwa Lin Hai telah mengirim surat balasan. Dia bergegas mencari Lin Tianhui untuk mengetahui isi surat itu. Melihat Lin Tianhui sedang memegang surat itu dengan mata terbelalak, dia bahkan tidak menyadari bahwa Lin Ruoxue sedang mendekat. Dia terkadang mengerutkan keningnya dan terkadang tertawa. Lin Ruoxue semakin penasaran dengan apa yang tertulis di surat itu yang bisa membuat ayahnya menjadi seperti ini. Dia segera bertanya, "Ayah, apa isi suratnya hingga membuat kamu begitu bahagia?" Hahaha, ayah benar-benar tidak salah menilai dia. Lin Hai jelas mempunyai bakat yang sangat menjanjikan. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada cara yang begitu cerdik untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Tampaknya penggalangan dana bantuan bencana dari pemerintah sekarang dapat diselesaikan dengan sukses. Lin Ruoxue juga tahu bahwa pemerintah sedang membutuhkan dana sebesar 5 juta tael perak. Lin Tianhui telah menyumbangkan hampir seluruh uang keluarganya ke Istana Kekaisaran untuk membantu para korban. Tapi dia tidak menyangka bahwa Lin Hai benar-benar mempunyai cara lain untuk mengumpulkan uang, dan dia bisa mengumpulkan 5 juta tael perak dalam sebulan. Hal ini membuat Lin Ruoxue merasa sangat kagum. Mungkinkah Lin Hai telah menemukan tambang perak? Bahkan jika dia membuka tambang perak, sangat mustahil untuk bisa memurnikan begitu banyak perak dalam waktu sesingkat itu. Dia bertanya dengan cemas, apa yang dia katakan? Cepat beritahu aku, ini masalah yang sangat penting bagi pemerintah, jadi aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Aku akan berbicara dengan kamu secara detail setelah pulang nanti. Lin Tianhui bergegas membawa surat itu. Dia berteriak keluar, cepat siapkan kereta, aku ingin pergi ke istana. Lin Ruoxue menghentakkan kakinya dengan marah, apa solusinya? Katakan padaku sebelum kamu pergi. Lin Tianhui terus mendesak kereta untuk bergerak secepat mungkin. Masih banyak persiapan yang diperlukan untuk penggalangan dana. Tetapi Lin Tianhui tahu bahwa metode ini pasti akan berhasil. Perlu diketahui bahwa besi bagus tersebut sangat berharga dan bisa langsung terjual begitu dipasarkan. Baik itu yang berkuasa atau pengusaha besar, mereka pasti rela mengeluarkan uang untuk membelinya terlebih dahulu. Gong Yanwu berada di bawah tekanan yang semakin besar akhir-akhir ini. Telah mengirimkan peringatan ke berbagai tempat, semua itu untuk meminta dana pangan bantuan bencana. Bahkan terjadi kerusuhan di beberapa tempat kecil yang nyaris tidak bisa diredam. Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat pasti akan terjadi masalah yang besar. Jika hal ini menjadi pemberontakan besar-besaran, maka akan menjadi pukulan berat bagi kerajaan Daxia. Ketika dia mendengar Lin Tianhui ingin menemuinya, dia segera menyuruhnya masuk. Lin Tianhui, apakah ada kabar baik yang ingin kamu sampaikan? Apakah kamu sudah menemukan cara untuk mengumpulkan uang itu? Gong Yanwu tidak banyak basa-basi dan bertanya langsung kepada Lin Tianhui, karena dia sudah hampir tidak bisa menahan beban ini secara terus-menerus. Selamat, Ibu Suri, kita telah menemukan ide bagus. Aku jamin kita bisa mengumpulkan banyak uang dan makanan dalam waktu sebulan. Menurutku, bahkan tidak butuh waktu sebulan, beberapa hari saja sudah cukup. Lin Tianhui berkata dengan gembira. Ah, apakah Lin Hai begitu kaya? Dia bahkan bisa memberikan 5 juta tael perak. Gong Yanwu sangat terkejut, karena ada begitu banyak pengusaha kaya di Daxia. Mereka mungkin memiliki ratusan ribu atau bahkan jutaan tak perak. Tapi orang-orang ini hanya peduli pada kepentingannya sendiri dan tidak akan pernah membantu pemerintah. Mereka lebih memilih menghabiskan uang mereka di tempat pelacuran daripada menyumbangkan untuk pemerintah. Meskipun Lin Hai punya sejumlah uang,
dia hanya mempunyai beberapa ribu tael perak saja. Lin Tianhui berkata sambil tersenyum. Gong Yanwu semakin penasaran setelah mendengar hal ini, karena dia mempunyai uang sebanyak itu, jadi siapa yang bersedia menyumbangkan 5 juta tael perak ke pengadilan? Kita bisa menjual besinya terlebih dahulu, kata Lin Tianhui. Menjual besi terlebih dahulu, apa maksudnya? Sekalipun keterampilan membuat besinya sangat tinggi, mustahil baginya untuk membuat besi sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja tidak. Lin Hai mengusulkan sesuatu yang disebut dengan masa depan. Artinya, besi olahan yang akan dimurnikan di masa depan bisa dijual terlebih dahulu, namun, pedagang harus menyerahkan uangnya terlebih dahulu ke pemerintah. Dengan cara ini, kita bisa mengumpulkan uang dalam waktu singkat. Lin Tianhui berkata sambil tersenyum. Ini jelas merupakan ide yang sangat hebat, yang dapat meringankan kebutuhan mendesak pemerintah. Gong Yanwu merasa tidak yakin. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, pengusaha-pengusaha itu tidak jauh lebih pintar dari monyet. Apakah mereka bersedia memberikan uang mereka terlebih dahulu? Tapi untuk hal ini, pemerintah akan memberikan jaminan, dan kualitas besi refinasi ini sangat tinggi, mereka bisa mendapat untung yang banyak setelah menjualnya. Para pebisnis itu tidak bodoh. Tentu saja mereka bersedia melakukan bisnis ini. Instruksi detailnya ada di surat, silakan dibaca, Ibu Suri. Lin Tianhui menyerahkan surat itu. Gong Yanwu memperhatikan dengan cermat dan menjadi semakin terkejut. Orang dahulu tidak pernah memiliki cara pemikiran seperti ini. Mereka sebenarnya bisa menjual hasil besi di masa depan terlebih dahulu untuk menghasilkan uang untuk keadaan darurat. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, besi refinasi seperti ini bisa digunakan untuk membuat pedang yang sangat kuat. Setelah dijadikan pedang, nilainya bisa berlipat ganda. Bagaimanapun, segala sesuatunya berharga karena langka. Tidak peduli berapa banyak uang yang akan dikeluarkan, mereka tidak akan bisa membeli besi berkualitas bagus seperti ini dengan bebas. Terlebih lagi, mereka bisa menimbun semua besi ini. Dengan cara ini mereka akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Benar, saya setuju dengan metode ini. Ayo lakukan apa yang dia katakan. Kamu benar sekali. Pria ini memang pria yang sangat berbakat. Dia seharusnya dipanggil untuk menjadi pejabat di istana. Lin Tianhui mengelus jenggotnya dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, Ibu Suri, aku memang sangat pandai menilai orang, tapi dia tidak ingin menjadi pejabat. Mari kita cari cara untuk membawanya ke ibu kota terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, Ibu Suri akan mendapatkan alasan untuk memberinya sebuah jabatan resmi, dan dia tidak akan berani untuk meno satu ak. Derajat, apakah masih ada orang di dunia ini yang enggan menjadi pejabat? Memang agak aneh, Gong Yanwu berkata sambil mengerutkan keningnya. Orang dengan kepribadian aneh seperti dia memiliki kemampuan yang hebat, sangat sulit membuat orang seperti dia bekerja untuk istana kekaisaran. Bab 86, Sang Raja Berbisnis. Yang mulia, jangan khawatir. Meskipun pria itu tidak mau menjadi pejabat, dia tetap sangat prihatin dengan penderitaan rakyat kita. Jika Yang Mulia bisa memancing emosinya dan membujuknya dengan alasan yang tepat, dia pasti akan menurut. Aku yakin dia tidak akan hanya duduk diam dan menonton saja. Kata Lin Tianhui, hanya ini yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Biarkan aku yang menangani masalah ini dan menyuruh dia datang ke ibu kota secepat mungkin. Gong Yanwu mengangguk dengan lembut dan berkata, ngomong-ngomong, berita tentang pertambangan besi refinasi akan segera menyebar. Begitu pasukan musuh mengetahui hal ini, mereka pasti akan mengirim mata-mata untuk mencuri informasi dan mempelajari metode penambangan besi ini. Ibu Suri meminta agar segera mengirim orang untuk mengambil alih tambang dan pabrik peleburan besi itu, dan kita perlu mengirim lebih banyak prajurit ke sana. Kita harus menjaganya dengan baik. Lin Tianhui memperingatkan dengan ekspresi serius. Aku mengerti, ini harus dilaksanakan, jawab Gong Yanwu. Begitu Lin Tianhui sampai di rumah, Lin Ruoxue segera mendatanginya dan menghalangi jalannya. Ayah sudah pulang, bagaimana kabarnya? Apakah ayah sudah menyelesaikan itu? Lin Ruoxue bertanya dengan cepat. Tentu saja sudah terselesaikan, tapi masih ada yang perlu dikerjakan. Jangan membuang waktuku, pergi bersenang-senang dulu. Lin Ruoxue sangat cemberut, dia tampak tidak senang. Aku bukan anak kecil lagi, bagaimana kamu bisa mengusir aku dengan cara seperti ini? Baiklah, kamu bukan anak kecil lagi. Apakah kamu sudah berlatih sitar dan kaligrafi? Teruslah berlatih. Tidak, ayah, beritahu aku secepatnya bagaimana cara Lin Hai mengumpulkan 5 juta tak perak.
Lin Ruoxue tidak akan membiarkan Lin Tianggui pergi sebelum dia mengatakan yang sebenarnya. Lin Tianggui benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi putrinya kesayangannya, dia langsung memberikan surat itu kepadanya. Kamu bisa membaca sendiri bagaimana cara Lin Hai mengumpulkan uang ini, tetapi kamu tidak boleh membocorkan hal ini. Jika tidak, hal ini mungkin akan dihalangi oleh pejabat-pejabat korup itu, dan akan timbul masalah yang lebih banyak lagi. Li Ruoxue mengambil surat itu dan membacanya dengan cermat. Dia sangat gembira setelah membacanya. Cara ini sangat bagus. Dalam keadaan seperti sekarang, ini adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Lin Hai sangat luar biasa, kenapa aku tidak pernah memikirkan ide bagus seperti ini? Jika kamu bisa melakukannya, maka kamu adalah seorang dewi penyelamat. Lin Tianggui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia semakin yakin dengan kemampuan Lin Hai, dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lin Tianggui harus cepat mengumpulkan uang itu. Dia segera memanggil anak buahnya, meminta mereka segera menyiapkan kereta untuk mengangkut besi refinasi itu. Dia mengusahakan besi-besi itu bisa tiba di istana secepat mungkin. Pada malam harinya, seorang prajurit menyampaikan informasi, besi-besi refinasi itu sudah bisa tiba ke istana besok pagi. Lin Tianggui akhirnya bisa menghela nafas lega. Jika besi sudah bisa diterima besok, maka undangan-undangan bisa dikirim hari ini. Dia memanggil semua pedagang yang bergerak di dalam bisnis besi ini. Lin Tianggui telah menyiapkan undangan dan meminta kepala pelayan untuk mengirimkannya satu persatu. Ada banyak pengusaha kaya di ibu kota, dan beberapa dari mereka bahkan sangat kaya hingga kekayaan. Bisa menyaingi kekayaan istana, ada juga pejabat-pejabat yang berbisnis di balik layar. Mereka menyuruh kerabatnya menjalankan bisnis secara diam-diam dan menggunakan kekuasaannya untuk menghasilkan uang. Selama kita punya barang bagus, kita tidak perlu khawatir pihak lain tidak punya cukup uang. Keesokan paginya, karavan yang membawa besi refinasi telah tiba. Sebanyak 10 gerobak besi refinasi diangkut ke istana dengan berat total 20.000 jin. Lin Tianggui tidak menyangka akan dikirimkan begitu banyak besi refinasi. Jadi dia meminta orang-orang untuk segera melayani para pemburu dan penduduk desa yang sudah membawa gerobak karavan ini ke istana. Mereka telah bekerja keras untuk datang ke sini. Jadi kita harus memberi mereka makanan enak. Tidak lama setelah acara makan-makan, orang-orang mulai berdatangan ke rumah dengan membawa selebaran undangan. Kepala pelayan yang sudah bersiap dari awal, menyambut mereka satu persatu dan meletakkan deretan kursi di halaman. Di depan halaman ada satu tumpukan bukit kecil yang ditutupi kain. Banyak orang berspekulasi barang apa yang akan dijual oleh sang raja. Sekarang, mereka semua menatap Lin Tianggui. Para pengusaha duduk di kursi mereka dan saling berbisik. Kamu bilang, sang raja pergi hidup mengasingkan diri. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah setelah menjalani hidup dalam kemiskinan, dia mulai mencari cara untuk menghasilkan uang? Bagaimanapun, dia adalah seorang raja, dan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Jika permintaannya tidak berlebihan, kita bisa mengeluarkan sejumlah uang menghindari bencana. Hehe, aku tidak menyangka seorang raja sepertimu akan punya waktu untuk berbisnis secara langsung. Meskipun mereka tidak berani menyinggung Lin Tianggui secara langsung, tapi mereka sudah mulai meremehkan Lin Tianggui. Sungguh memalukan bagi seorang raja untuk berbisnis begini. Sekalipun ada orang berkuasa yang ingin berbisnis, dia akan memerintahkan bawahannya untuk melakukannya secara diam-diam. Tidak ada pejabat yang berani melakukan bisnisnya sendiri. Banyak orang yang menyatakan bahwa setelah hari ini, Lin Tianggui akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota. Mereka menunggu sampai semua orang sudah hadir di sini. Lin Tianggui berdiri di depan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih telah bersedia datang ke sini." "Sama-sama, Yang Mulia. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Yang Mulia telah mengirimkan kami undangan. Kami mendengar Yang Mulia ingin berbisnis besi, dan kami adalah orang-orang yang ahli dalam bisnis ini. Katakan saja pada kami apa yang ingin kamu jual." Seorang pedagang angkat bicara, "Itu benar, kami pasti akan memberikan kehormatan ini kepada Yang Mulia." "Hahaha, kalian salah paham. Meskipun aku meminta kalian datang ke sini untuk urusan bisnis, namun ini bukan bisnis pribadiku, ini akan menjadi keuntungan besar bagi kalian." Lin Tianggui berkata sambil tertawa lebar. Setelah mendengar hal ini, para pengusaha saling memandang dengan kebingungan. Alasan mengapa dia memanggil para pedagang ini ke sini adalah untuk memanfaatkan mereka dan menjual barangnya kepada mereka dengan harga tinggi. Jika ada keuntungan yang bisa didapat dan mereka melewatkannya, hal baik seperti ini tidak akan datang lagi kepada mereka. Melihat semua orang memasang ekspresi kebingungan di wajah mereka,
Lin Tiangui mengangkat tangannya dan meminta seseorang untuk melepaskan kain merah yang menutupi batangan besi tersebut. Ia berkata dengan sangat tegas, kalian semua ahli besi, dan sebagian besar dari kalian bergerak dalam bisnis penjualan besi. Kalian pasti sudah sangat paham dengan kualitas besi. Aku punya banyak besi refinasi di sini. Aku ingin tahu apakah kalian tertarik. Para pengusaha menatap ke depan dengan mata terbelalak, meskipun jaraknya beberapa meter, mata mereka yang tajam dapat melihat sekilas bahwa batangan besi itu pastinya adalah besi yang sangat bagus. Kilau yang dipancarkannya jauh lebih terang daripada besi refinasi manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Mata mereka langsung bersinar, seolah mereka baru saja melihat harta karun. Jika besi refinasi seperti itu digunakan untuk membuat pedang, harganya pasti bisa 10 kali lipat lebih tinggi. Mereka melihat batangan besi yang ditempatkan di halaman. Jika ditotalin semua mungkin memiliki berat sekitar 2000 kg, baru kemudian mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan sang raja memang benar. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Bab 87. 3000 ton. Mata para pengusaha itu langsung memerah. Mereka mulai berpikir bagaimana caranya bisa membeli semua besi refinasi ini, karena ini sudah pasti akan menghasilkan banyak uang bagi mereka. Yang mulia, kami duduk terlalu jauh. Bisakah kami melihat lebih dekat? Tanya seorang pedagang. Oke, siapapun bisa maju ke depan untuk melihat lebih jelas. Karena ini adalah bisnis besar, jadi kalian harus melihat ini dengan jelas. Sedangkan untuk harga, kalian bisa mematoknya berdasarkan kualitas besi ini. Jika kalian melakukan kesalahan, aku tidak mau menanggung konsekuensi apapun. Kata Lin Tiangui. Tentu saja, barang-barang ini sudah diperlihatkan di depan kami semua. Jika kami masih tidak bisa melihat dengan jelas, itu jelas berarti kesalahan kami sendiri. Sekalipun kami akan mengalami kerugian besar, kami tidak akan pernah menyalahkan sang raja. Para pedagang itu menjawab dengan cepat. Mereka semua berjalan ke depan. Dalam sekejap mereka sudah mengelilingi batangan besi itu dan memeriksanya dengan cermat. Mereka menyadari kualitas besi ini sangat bagus. Pastinya yang terbaik di seluruh Daxia. Selama mereka berbisnis, mereka belum pernah melihat besi berkualitas sebaik ini. Sifat serakah mereka langsung muncul. Mereka pun mulai waspada satu sama lain, tidak ingin orang lain merampas barang bagus ini. Sekilas Lin Tiangui sudah dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia tetap duduk di sana dan berkata apapun, membiarkan mereka melihat tumpukan besi itu. Dia menikmati tehnya dengan santai. Setelah beberapa saat, para pedagang itu akhirnya bersuara. Seorang pria mengacungkan jarinya dan berkata, untuk besi sebagus ini, saya bersedia membayar 1 tael perak per pon. Harga ini jelas merupakan harga yang tertinggi di Daxia. Omong kosong, kamu membayar sangat murah untuk besi bagus seperti itu. Aku akan mengambil semuanya, yang mulia. Aku bersedia menambahkan 2 sen lagi untuk setiap pon besi. Hahaha, berhentilah berdebat. 1 tael dan 5 sen perak. Aku akan mengambil semua persediaan yang ada. Harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi. Ini sama sekali bukan bisnis. Kamu hanya merusak bisnis ini. Beberapa pedagang lain langsung merasa sangat kesal. Tentu saja mereka ingin menekan harga dan tidak mau membayar terlalu mahal. Lagi pula, selain untuk membuat pedang dan senjata lainnya, jika digunakan untuk membuat barang lain kemungkinan besar akan merugi, dan masih belum termasuk biaya pengiriman. Lin Tiangui juga tidak ingin mereka berdebat lagi. Lin Tiangui berkata, harga yang kamu tawarkan adalah 1 tael 5 sen per pon. Yang mulia, aku masih belum menawarkan harga. Sebenarnya aku tidak mau menaikkan harga terlalu tinggi. Aku akan membayar 2 tael perak per pon dan aku akan mengambil semuanya. Aku akan menambahkan 2 sen lagi, dan berikan semuanya kepadaku. Para pedagang itu mulai berdebat lagi. Keuntungan dari membuat pedang jauh lebih besar. Barang ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Lin Tiangui berdiri dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Karena aku sudah meminta kalian semua untuk datang ke sini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian pulang dengan tangan kosong. Apakah yang mulia memiliki banyak besi refinasi seperti ini? Ya, hari ini kalian bisa mendapatkan sebanyak yang kalian mau. Aku serius dengan kata-kataku, dan harganya 1 tak 5 sen per pon untuk setiap potong besi, tapi kalian harus membayar biaya pengirimannya. Lin Tiangui mengangguk dan berkata kepada mereka. Ketika para pedagang mendengar hal ini, mereka semua tampak sangat tidak percaya. Seorang pedagang mengacungkan jarinya dan berkata, aku ingin 100 ton besi ini. Mungkinkah yang mulia mampu menyediakannya? Hahaha, Lin Tiangui tertawa dengan keras, bahkan jika kamu ingin 1000 ton, itu tidak akan jadi masalah.
Sebenarnya, ada lebih dari 3.000 ton dari besi refinasi ini, dan kami berencana untuk menjualnya seharga 5 juta tael perak. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap semua orang dan berkata, bagaimana? Bisakah kalian menyediakan uang sebanyak itu? Kini giliran seluruh pedagang yang terkejut, lebih dari 3 juta kilogram besi. Mereka tidak yakin dinasti Daxia bisa menghasilkan produksi besi sebanyak ini dalam setahun. Selain itu, besi refinasi ini kualitasnya sangat tinggi. Apakah ini berarti semua rakyat di dinasti Daxia bekerja melebur besi? Yang Mulia, apakah Yang Mulia bercanda? Tidak mungkin bisa menghasilkan besi berkualitas sebanyak itu. Tentu saja, tapi aku beritahu kalian, semua besi ini akan dikirimkan dalam jangka waktu 1 tahun. Jika hari ini saat kalian membeli, kami akan mengirimkan besi-besi ini kepada kalian dalam jumlah tetap dan tepat waktu setiap bulan, tetapi kalian harus membayar semuanya hari ini untuk mendapatkan besi refinasi yang kalian inginkan. Hanya ada 1 kali kesempatan saja, jangan melewatkannya. Jika suatu saat kalian ingin membeli besi refinasi dengan kualitas sebagus ini lagi, mungkin sudah tidak akan tersedia lagi. Kalian harus memikirkannya baik-baik. Setelah Lin Tianui selesai berbicara, semua pengusaha terdiam. Kualitas besi ini memang sangat bagus, tapi masalahnya adalah mereka harus membayar semuanya di depan, dan jumlahnya sangat besar. Jika besi-besi itu tidak dapat dikirim tepat waktu, atau tidak dikirimkan setelah mereka membayar semuanya ini, maka mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar. Lin Tianui sudah menduga bahwa mereka akan bersikap seperti ini. Dia berkata, ini adalah peluang besar bagi kalian untuk menghasilkan uang. Setidaknya kalian bisa memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Terlebih lagi, kalian adalah satu-satunya yang bisa memonopoli barang-barang yang terbuat dari besi refinasi ini di seluruh dinasti Daxia. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, maka kalian akan kehilangan peluang untuk menghasilkan uang yang banyak. Seorang pengusaha berkata sambil tersenyum masam, bukannya kami tidak menginginkannya, tapi kami tidak bisa melakukan pembayaran ini. Uang sebanyak itu akan diserahkan kepada Yang Mulia. Bukannya kami tidak mempercayai Yang Mulia, hanya saja kami tidak sepenuhnya yakin. Hahaha, sepertinya di mata kalian, aku hanya bernilai 5 juta tael perak. Tidak, Yang Mulia, mohon jangan salah paham. Mohon pahami kesulitan kami, jumlah uang ini sangat besar, dan kami kesusahan untuk mengambil keputusan. Jangan khawatir, karena aku sudah memanggil kalian semua ke sini, aku pasti tidak akan membiarkan kalian khawatir dengan masalah ini. Lin Tianui mengeluarkan selembar kertas. Lihat, ini adalah stempel Kekaisaran Kaisar. Kekaisaran menjamin bahwa kami akan mengirimkan semua barang kepada kalian dalam jangka waktu 1 tahun dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin. Kalian harusnya mempercayai segel Kaisar, bukan? Para pedagang menatap segel bercetak besar itu dengan mata terbelalak, dan semua terdiam. Mereka tidak menyangka untuk bisnis seperti ini, Kaisar pun akan bertindak sebagai penjamin. Sejujurnya, semua besi refinasi ini dihasilkan oleh Istana Kekaisaran. Kami bisa memproduksi lebih dari 10.000 kilogram sehari. Kami menjamin untuk menyediakan mengirimkan semuanya kepada kalian dengan tepat waktu, dan seluruh uang hasil penjualan besi ini akan digunakan untuk bantuan bencana. Jika pengadilan tidak kekurangan uang, peluang baik seperti ini tidak akan pernah terjadi pada kalian. Aku masih mengatakan hal yang sama. Kalian hanya punya 1 kesempatan. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan pernah bisa lagi membeli besi berkualitas bagus dengan harga serendah ini. Para pemilik toko dari keluarga-keluarga besar ini tidak berkata apa-apa dan tetap diam. Karena ini menyangkut urusan Istana Kekaisaran dan bantuan bencana, mereka tidak bisa mengambil keputusan dengan mudah. Bersambung